Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kopinfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Ibu Kota Nusantara memiliki potensi menjadi salah satu kota terhijau terbesar di dunia. Presiden menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara mengusung konsep Kota Nusarimba dengan mengutamakan pejalan kaki dan kelestarian lingkungan. Presiden Joko Widodo menyampaikan visi bahwa Ibu Kota Nusantara memiliki potensi menjadi salah satu kota terhijau terbesar di dunia. Kepala negara mengatakan saat ini banyak salah kaprah memandang kota masa depan sebagai kota yang banyak gedung pencakar langit. Menurut Presiden, kota yang baik di masa depan adalah kota hijau, bukan kota yang memiliki gedung pencakar langit. Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa pembangunan kota di Indonesia tidak boleh semata-mata untuk membangun beton saja. Menurutnya, kota yang baik adalah kota yang ramah pejalan kaki, ramah terhadap penyandang disabilitas, pengguna sepeda, dan ramah terhadap perempuan, serta ramah terhadap lingkungan. Untuk mendukung kehijauan kota, Presiden mengusulkan penggunaan paving grass daripada paving block, serta penanaman pohon di sepanjang jalur pedestrian. Padahal mestinya sekarang ini penggunaan paving grass akan lebih baik, akan lebih hijau. Ada pedestrian, nggak ada pohonnya. Sehingga kita ini negara tropis, panas. Sehingga nggak ada yang mau yang berjalan kaki karena tidak ada peneduhnya. Oleh sebab itu, kehijauan itu ke depan akan sangat menjadi perhatian semua kota. Presiden juga menjelaskan bahwa konsep kota masa depan itulah yang dijadikan dasar pembangunan Ibu Kota Nusantara yang ditargetkan menjadi ibu kota terhijau di dunia berkonsep Nusarimba. Konsep kota masa depan disebutnya juga harus memiliki hutan kota, alun-alun, dan taman yang luas. IKN itu akan menjadi ibu kota, konsepnya ibu kota terhijau di dunia karena memang konsepnya adalah kota Nusarimba, betul-betul hijau betul. Kalau kita konsisten terhadap konsep awal dari pembangunan ibu kota Nusantara yang sedang dalam proses pembangunan. Jadi kembali lagi, harus hijau, harus teduh, ramah terhadap pejalan kaki, ramah terhadap pesepeda, memiliki hutan kota, memiliki alun-alun dan taman yang luas. Itu konsep ke depan mesti seperti itu. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan persiapan upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara hingga saat ini berjalan lancar dan hampir rampung. Presiden menilai tidak ada masalah berarti terkait pelaksanaan upacara tersebut. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara menyatakan persiapan upacara peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024 di IKN Kalimantan Timur hampir final. Dalam inspeksi ke berbagai lokasi acara dan tata urutan upacara, Presiden tidak menemukan kendala apapun. Melihat pembangunan IKN yang sudah semakin masif, Presiden meyakini pertengahan Juli 2024 ini, IKN siap menggelar persiapan HUT 17 Agustus sekaligus berkantor di IKN. Hingga saat ini pemerintah masih mempersiapkan sejumlah infrastruktur dasar, salah satunya air untuk kebutuhan perkantoran dan pemukiman. Untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, energi baru terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga surya akan menjadi pemasok utama listrik di Ibu Kota Nusantara. PT PLN selaku penanggung jawab pemasok listrik IKN menyatakan PLTS yang telah dibangun sejak tahun lalu siap menerangi IKN Agustus mendatang. Ibu Kota Nusantara dibangun dengan mengedepankan konsep ramah lingkungan termasuk dalam penggunaan energi. PT PLN Persero selaku penyedia listrik dalam negeri memastikan Ibu Kota Nusantara akan menggunakan energi baru terbarukan berupa pusat listrik tenaga surya sebagai pemasok utama listrik yang menerangi IKN, termasuk agenda perayaan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024 mendatang. PLTS di IKN telah dibangun sejak November tahun lalu. Dengan subholding PLN Nusantara Power telah berhasil menyambung PLTS IKN ke jaringan transmisi tahap 1 sebesar 10 MW dari total 50 MW. Dan dipastikan akan beroperasi tepat waktu dan bisa digunakan saat upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Insya Allah, upacara 17 Agustus di IKN listriknya sudah 100% dari energi baru. Kami memastikan bulan Agustus nanti memang betul 100% dari EBT, tetapi kami sudah mempersiapkan hydropower di sekitar IKN di sini, di mana sampai 20 tahun mendatang listriknya tetap 100% dari energi baru terbarukan. PLTS IKN 50 MW menjadi pionir pembangkit energi baru terbarukan di IKN yang dibangun di lahan seluas 80 hektar dengan total 21.000 panel surya yang digunakan. Selain itu, pembangunan PLTS IKN menyerap tenaga kerja lokal hingga 337 orang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking PLN Hub di Ibu Kota Nusantara. Proyek PLN Hub ini akan menjadi epicentrum transisi energi pertama dan terbesar di Indonesia. Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking PLN Hub sebagai Smart Electricity Telecommunication and Digital Center di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. PLN Hub disebut di Dirut PT PLN Darmawan Prasojo akan menjadi epicentrum transisi energi pertama dan terbesar di Indonesia. PLN Hub rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 1,39 hektar dan berlokasi tepat di jantung kota IKN. Arsitektur bangunan tersebut akan mengusung konsep transit-oriented development sebagai hub bagi seluruh ekosistem transisi energi dalam pengembangan bisnis, pusat inovasi, dan mendorong masuknya investasi. Proyek dengan total investasi lebih dari 1 triliun rupiah ini akan dilengkapi dengan pusat perkantoran, komersial, green hydrogen park, pusat studi penelitian, data center, laboratorium, hunian karyawan, pusat olahraga dan kesehatan hingga creative center. PLN Hub akan diisi oleh para mitra dan juga jejaring bisnis dari berbagai perusahaan top internasional yang selama ini sudah berkolaborasi dengan PLN. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking PLN Hub sebagai Smart Electricity Telecommunication and Digital Center secara resmi saya nyatakan dimulai. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.